Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan memberikan panduan latihan mengerjakan LKPD yang berjudul Sistem Perjaksamaan Dua Variabel. Nah, perlu Anda ketahui, ini adalah materi yang baru. Sementara materi yang baru ini judulnya seperti yang saya katakan tadi, yaitu Sistem Pertidaksamaan Dua Variabel. Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah menentukan solusi dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel secara grafik. Yang kedua, menyelesaikan masalah dengan memodelkannya ke dalam sistem pertidaksamaan linear. Adapun alat dan bahan praktek bisa kalian baca sendiri. Ini yang terpenting adalah penggaris, alat tulis. Nah, nanti juga kalian harus menggunakan komputer atau laptop, bisa menggunakan HP juga, dan aplikasi yang sudah ada tersedia di internet ya. Tidak usah kalian download, cukup kalian nanti buka GeoGebra. Fungsi aplikasi di sini nanti untuk sekedar untuk konfirmasi saja. Ya, maksudnya adalah nanti ketika kalian membuat grafik secara manual, kalian konfirmasi apakah grafik yang kalian buat itu sudah benar atau belum. Ya, ini nanti konfirmasinya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Nah, ini untuk materi bisa kalian literasi terlebih dahulu. Ya. Nah, yang pertama, kalau kita ingat bahwasanya bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel ini pasti kalau ada kata-kata dua variabel mengandung dua variabel ya, x, y, ya, terus y, z, bisa p, q dan sebagainya. Nah, di sini Bapak menggunakan variabel x dan z. Nah, di sini ada kata-kata pertidaksamaan. Nah, maka terbesit di benak kalian dong, kalau ada kata-kata pertidaksamaan, maka ada tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, contoh, X lebih besar dari 7. Maka berapakah nilai X? Nah, ya, nilai X itu tersebut adalah 8, 9, 10, dan sebagainya. 7 nggak usah ditulis ya, karena X lebih besar dari 7. Kemudian untuk X kurang dari 7 juga sama. Angka 7 tidak boleh ditulis. Ada lagi, kalau X kurang dari sama dengan 7. Berapakah nilai X? 7 ikut ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Sementara untuk X lebih besar dari 7, sama juga ya, nilai-nilainya dari 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Jadi kalau ada tanda sama dengan seperti ini, angka 7-nya masuk gitu ya. Nah, sekarang untuk pengertian SPLTV, SPTLTV kalian baca sendiri ya, kalian literasi sendiri. Kemudian Taiwan hanya ingin menjelaskan bagaimana menyelesaikan bentuk dua pertidaksamaan ini dengan menggunakan grafik. Kalian baca sendiri anak ya. Ada 4 langkah ya, 4 poin yang harus kalian lakukan dalam membuat grafik. Yang pertama, ubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Untuk sementara saja ya, nanti tetap kalian menggunakan tanda pertidaksamaan tersebut. Kemudian cari nilai dari titik X saat y-nya 0 dan sebaliknya. Kemudian yang C, gambar grafik garis yang menghubungkan kedua titik. Setelah itu, arsir tanda bersesuaian dengan tanda pertidaksamaan. Contoh misalnya ya, sebuah gerobak hanya bisa membawa beban kurang dari 20 kg. Ya. Satu keranjang apel memiliki berat 4 kg dan satu keranjang mangga memiliki berat 1 kg. Berapakah keranjang apel dan mangga yang dapat dibawa oleh satu buah gerobak tersebut? Jawab.
Soal cerita di atas adalah salah satu bentuk pertidaksamaan. Mengapa demikian? Kata kunci dari bentuk pertidaksamaan adalah lebih dari atau kurang dari. Jika digunakan atau jika diubah dalam bentuk model matematika, soal cerita di atas menjadi, misalnya contoh ya, X keranjang apel, Y keranjang mangga. Dari kalimat sebuah gerobak hanya bisa membawa beban kurang dari 20 kg, satu keranjang apel memiliki berat 4 kg, dan satu keranjang mangga memiliki berat 1 kg, dapat dibuat model matematika sebagai berikut. Jadi 4X plus Y kurang dari 20 kg. Kenapa kurang dari 20 kg? Karena si gerobak tersebut hanya bisa membawa beban kurang dari 20 kg. Ini ya, maka ada tanda kurang dari. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Mencari nilai dari titik saat X dan saat X, mencari nilai dari titik X, ya kan, titik potong dengan sumbu X maksudnya, saat Y-nya 0, dan sebaliknya. Tapi dahulu persamaan di atas diubah menjadi bentuk persamaan, ya kan, yaitu 4X plus Y. Terus, saat garis di atas memotong sumbu X sama dengan Y sama dengan 0, maka perhatikan di sini 4X itu sama dengan 20 kan? Sehingga X-nya ketemu 5. Selanjutnya, saat garis di atas memotong sumbu Y, X-nya sama dengan 0 kan? Gantian ya, maka Y-nya sama dengan 20. Sehingga diperoleh titik-titik potong garis dengan sumbu X di 5,0, di sumbu Y di 0,20. Lalu kemudian angka kedua menggambarkan grafik garis yang menghubungkan kedua titik berikut ini. Nah, coba deh ya. Begini. Nah, seperti ini. Grafiknya seperti ini. Jadi, yang pertama kita berikan titiknya 5,0 di sini, kemudian 0,20 di sini, di atas ini. Kemudian kita garis ya, kita garis seperti ini. Selanjutnya, mengasir daerah yang bersesuaian dengan tanda pertidaksamaan. Daerah di bawah garis adalah tanda untuk kurang dari, dan daerah di atas garis adalah tanda lebih dari. Gitu ya. Daerah dari pertidaksamaan 4X plus Y kurang dari 20 adalah sebagai berikut. Nah, gitu ya. Nah, di sini Bapak akan mengambil contoh ya, contoh langsung saja bagaimana cara kita itu menentukan yang pertama menggambar grafiknya ini, garisnya ini. Nah, terus nanti bagaimana cara mengarsirkan ini ya. Nah, tapi sebelumnya ini perlu diketahui bahwasanya untuk penggunaan GeoGebra-nya juga bisa kita mengkonfirmasi atau fungsi dari GeoGebra, kita bisa mengkonfirmasi grafik yang kita buat ini sudah benar atau belum. Perhatikan ya, ya. Jadi ini kita hafalkan, coba kita akan konfirmasi grafik kita ini apakah benar atau belum. Si grafik 4X plus Y kurang dari 20 ini ya, gambar ini sudah benar atau belum, kita konfirmasi dengan menggunakan GeoGebra. Kita buka aplikasi GeoGebra-nya di internet. Seperti ini ya. Oke, seperti ini kita buka, langsung buka aja GeoGebra, klik udah ya, start aja, sudah ini. Nanti kalau kalian sudah bisa menampilkan seperti ini, berarti GeoGebra kalian sudah siap digunakan. Di bagian kiri atas, nah, di sini ada di samping tanda plus, kalian tuliskan persamaan yang kalian inginkan. Contoh kalau Pak Iwan tadi ingin mengkonfirmasi pertidaksamaan 4X plus Y kurang dari 20. Ya. 4 kita tuliskan di sini. 4X plus Y. Coba kita sama dengan dulu ya, sama dengan 20 gitu ya. Kalau cuma sama dengan 20, maka grafiknya seperti apa? 4X kurang Y ya. Kurang Y ya. Tuh, coba grafiknya seperti apa? Hanya seperti ini. Yang pertama memotong di sumbu X, memotong di angka 5. Nah, dari mana angka 5? Ini
Gampang saja, angka 5 itu sebenarnya dari 20. Ini dibagi dengan 4. Maka dapat X ya. X-nya ketemu 20 dibagi 4. Ketemu angka 5 ini, nah. Itu ya. Kemudian sekarang coba kita lihat memotong disembunyi di mana. Kita turunkan aja terus. Kita memotong sembunyi di angka 20. Dari mana 20? Nah, ini kita hilangkan X-nya, ini 4X-nya kita hilangkan aja, kita nolkan, kita masukin angka 0 misalnya contoh. Karena perpotongan di sini itu, nah perhatikan di sini, X-nya itu harus 0. Maka ketika 0 dimasukkan di sini, di persamaan ini 4X, X-nya 0, 4 kali 0 kan 0. Maka Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 20. Nah, ini kalau untuk persamaannya, ingat ya. Kalau kita persamaan, maka tandanya kita bikin kurang dari ya tadi ya. Oke, coba bedanya apa? Nah, ternyata grafik arsiranya ada di sebelah kiri. Gitu ya. Nah, sekarang coba kalau tandanya tidak kurang dari, lebih dari, bagaimana? Nah, atau kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan. Kita buat coba. Coba tandanya kalau kurang dari sama dengan. Kita masukkan tanda kurang dari sama. Apa bedanya? Coba apa bedanya? Ternyata, nah ini garisnya berubah yang tadi semula itu. Berarti kan, kalau kita masukkan tanda kurang dari, apa yang bedanya nih? Nih, coba apa bedanya? Nah, nih, apa bedanya garisnya? Kalau kita masukkan tanda kurang dari, garisnya putus-putus, ya kan? Nah, tapi kalau kita masukkan tanda kurang dari, sama dengan, apa yang terjadi? Garisnya tidak putus-putus. Artinya, kalau ada tanda kurang dari sama dengan, berarti angka-angka yang pas di garis ini termasuk daerah penyelesaian gitu ya. Gitu ya. Seperti tadi X kurang dari sama dengan 7. Maka 7 ikut menjadi penyelesaian. Gitu ya. Nah, untuk kemudian saya akan mengajari kalian bagaimana cara mengarsir ya. Nah, atau langsung aja kita akan coba mengerjakan soal yang lain ya. Coba nih, soal pertama ini yaitu 2x plus 4y lebih besar dari 8. Kemudian soal yang kedua 4x min 2y kurang dari 8. Coba bagaimana akan menggambarkan soal yang baru ya. Coba misalnya Pak Iwan punya soal, langsung aja di GeoGebra mungkin ya. Di sini. Jadi kita langsung konfirmasi coba. Oke, ini kosong, kita bikin lembar kosong dulu aja. Oke, ini lembar kosong kita gunakan GeoGebra ini. Nanti langsung saja. Secara sederhana seperti ini, misalnya ada soal ya. Sebentar saya. Ini ada soal seperti ini. Nah, sini ya. Nah, seperti ini nanti. Oke, seperti ini. Nggak ada gini ya. Saya aja. Di sini misalnya ada soal seperti ini. Misalnya ada soal seperti ini ya. Saya enter dulu. Jadi, nah misalnya ada soal seperti ini. 4x gitu min 3y lebih besar dari 12 misalnya ya. Ini persamaan pertama. Terus persamaan keduanya 4x min 3y min 3y
persamaan keduanya, misalnya biar berpotongan itu di 5x misalnya ya, 5x terus plus 2y aja ya, 2y misalnya kurang dari sama dengan berapa? 10 ya misalnya, 10 katakanlah seperti ini. Oke, langkah pertama adalah kita buat garis yang pertama terlebih dahulu ya, Nak ya. Ini garis pertama kita buat 4x min 3y. Kita samakan dulu tadi sesuai dengan langkahnya. Bisa 12, kita bikin kolom. Kita bikin kolom tadi. Ini kolom di LKPD sudah saya sediakan ya. Ini. Nanti kalian isikan kolom-kolomnya ini. Oke, ada 2 kolom seperti ini. Nah, sekarang kita bikin titik potong dengan sumbu X. Ingat ya. Artinya apa? Kalau kita mencari titik potong dengan sumbu X gitu, maka nanti Y-nya kita nolkan. Nah, artinya kita masukkan nilai Y ini ke sini gitu. Jadi ketika Y 0 atau anggap aja nanti yang bagian Y itu tidak ada gitu ya. Ini bagian Y tidak ada, ini enggak ada. Maka hanya bisa 4X sama dengan 12 kan, maka berapa sih X-nya? Tinggal bagi saja. 12 dibagi 4, begini ya, ketemu X-nya berapa? 12 dibagi 4, ketemu 3, gitu aja. Oke, kemudian gantian. Kalau titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya kita nolkan. Atau dianggap X-nya nggak ada, gantian ya. Gantian, X-nya nggak ada. Maka ketika X-nya kita nolkan seperti ini, kita kasih angka 0, 4 kali X atau 4 kali 0 kan 0 ya. Maka tinggal sisa 3Y min 3Y sama dengan 12. Maka Y-nya berapa? Tinggal bagi. 12 dibagi min 3. Kan? Ingat, 12 dibagi min 3, ketemu min 4. Sudah, ngerti ya? Itu untuk garis yang pertama, titik potongnya di 3,0 dan nanti di 0, min 4. Tinggal kita buat garisnya. Kemudian untuk garis yang kedua. Yang garis kedua yang ini ya. 5x plus 2y kurang dari sama dengan pakai tanda sama dengan dulu ya nanti. Jangan dibikin pertidaksamaan dulu untuk membantu kita agar lebih jelas. Nah, ini kita buat tabel lagi seperti tadi aja langsung. Kalau sudah mahir kalian tinggal ini kasih ada, dikasih X, dikasih Y, kita nolkan di sini. Ini kita nolkan saja, maka sisa, kalau kita nolkan sisa 2Y, salah satu ya kita nolkan, misalnya X dulu kita nolkan, gitu. Gantian ya, kita X dulu kita nolkan, yang ini. Nah, maka tinggal 2Y sama dengan 10, maka Y-nya berapa? Tinggal 10 dibagi dengan 2, ketemu berapa? 5 di sini. Oke, maka koordinatnya nanti 0,5 yang pertama. Terus, yang kedua, sekarang gantian ya, yang ini kita nolkan. Ya, kita nolkan. Ini 0, berarti 2 kali 0 kan 0, tinggal 5x sama dengan 10 ya kan. Maka berapa sih x? Yaitu tinggal 10 dibagi 5. Berapa? Nilainya 2. Berarti titik potong yang kedua, koordinat titik potong dengan sumbu Y di 2,0. Nah, demikian, lalu kemudian kita gambar. Menggambarnya menggunakan skala ya. Perhatikan, menggunakan skala. Saya akan copy aplikasi GeoGebra-nya dulu untuk membantu membuat skala. Ini. Saya minta bantuan aplikasi GeoGebra untuk membuat skala. Ini dikecilin lagi biar karena ini hasil kita kecil. Ini skalanya 2 ya. Oke, gitu aja. Kita kecil lagi bisa biar skalanya 1. Nah, ini bisa. Oke. Harus ada angka 4 dan angka 5. Oke, di berapa sih tadi? Di maksimal 5 ya, Y-nya maksimal 5. Y-nya maksimal 5. Di situ udah ada 5, belum masih bisa lagi. Kira-kira di sini ya. Nah, kita kecilkan bisa.
Nah, biar ada angka 5 intinya. Terus Y paling bawah berapa? Skalanya biar kena semua gitu loh. Min 4 ya, min 4, min 4. Y min 4 sampai 5. Nah, kita naikkan dikit. Nah, biar nanti kita copy ya. Caranya gini kalau pengen membuat atau mengopi papan gitu, pakai streaming tool. Terus diklik sini, di crop ya namanya, di crop aja. Terus di Ctrl C, kemudian kopikan di sini aja. Selesai, kopikan di sini, Ctrl V, udah ya. Udah diperkecil kalau mau lebih kecil gambarnya. Untuk bikin font tag ya bisa dirubah-rubah grafiknya. Oke, nah seperti ini. Yuk, garis yang pertama yaitu di 3.0 ya. Ini yang pertama ini kita buat. Oke, kita buat garis pertama di 3.0. Di mana 3.0? 3.0 itu di sini. Ini di sini ya, yang pertama kita hubungkan di sini. Set 3.0 di situ garis pertama. Terus yang kedua yaitu di 0, min 4. Di mana 0, min 4? Ya, di bawah ya, 0, min 4. 0, min 4 di bawah sini ya. Ini saya akan copy titiknya aja nih. 0, min 4 di bawah di sini ya. Nah, terus apa yang kita lakukan? Dihubungkan saja menggunakan garis seperti ini. Kan nanti kalian manual aja menggunakan penggaris ya. Seperti ini dihubungkan. Nah, ini jadi garis yang pertama. Nah, gitu. Garisnya yang panjang ya. Kalau bisa panjangin aja. Nah, kemudian kita lihat di sini tadi tandanya apa? Tandanya lebih dari ya. Lebih dari berarti tidak ada sama dengan, berarti kita putus-putus. Klik kanan, format. Sini kita putus-putus, kita cari yang putus-putus. Nah, seperti ini. Udah jadi garis yang pertama ya. Terus kita beri identitas, jangan biar nggak lupa ya. Garis yang pertama ini yaitu garis yang pertama ini tadi 2x ya. Tadi ya berapa? Lupa. 4x min 3. 4x min 3y sama kurang lebih besar dari 12. Ini kita berikan identitas garis 4x min 3y lebih besar dari 12. Kemudian untuk garis yang kedua sama ya kan? Sama, dibuat titik potongnya. Yang pertama di mana? Di 0,5 ya kan? Atau y 0,5 di mana 0,5? 0,5 itu di 0,5 0 dulu baru 5. 0,5 itu di sini 0,5 ya, di sini 0,5 ini ya 0,5. Kemudian yang kedua adalah 2,0 ya 2,0. Nanti bisa yang bisa 2, terserah nanti yang kalian nolkan yang mana dulu ya, bisa X dulu bisa Y dulu, nggak ada aturannya untuk menolkan. 2,0 di mana 2,0 di bawah di sini. Nanti desain grafiknya itu berpotongan ya, potongan. Terus kita bikin gambarnya, kita bikin garis, kita garis saja dari sini seperti ini terus. Nah, memotong kan. Nah, ini kita posisikan di situ pas ya. Nah, seperti ini. Lalu kita posisikan pas di memotong titik yang 2,0 ini dan memotong garis yang kedua ini ya. Yang pertama tadi. Nah, sekarang lihat nih, di sini ada tanda apa? Kurang dari sama dengan, ada tanda sama dengan, berarti tidak boleh kita putus-putus ya. Kemudian kita beri identitas. Ini garis apa ini? 5x plus 2y kurang dari 10. Kita buat identitasnya. Identitasnya si ini. Ini garis 5 berapa tadi? Lupa. 5x plus 2y 5x plus 2y kurang dari sama dengan 10 gitu. Nah, sekarang perhatikan untuk membuat arsiran caranya.
Sampai bisa dipahami anak ya. Cara untuk membuat arsiran yang pertama adalah di sini garis yang pertama dulu, garis yang kita beri identitas ini, ya, ini cara membuat arsiran yang pertama. Nah, si arsiran ini sebenarnya itu adalah kita akan memasukkan daerah hasil dari pertidaksamaan ini gitu loh ya, atau titik-titik yang mewakili X dan Y ini, agar supaya kalau X dan Y ini kalau dimasukkan ke dalam rumus ini nanti itu nilainya mana yang lebih besar dari 12 begitu ya. Gitu ya. Nah, kita ambil contoh misalnya gini saja. Jadi garis ini ya, garis ini kan mewakili garis yang pas di tengah ini ya. Ini mewakili garis kurang dari mewakili garis lebih besar ya dari 12. Nah, lebih besar dari 12 itu di mana sih? Nah, coba kita cek aja. Lebih dari 12 itu apakah nih angka 4 ini nanti? Apakah misalnya kita masukin apakah di angka 4,0 ini gitu ya? Ataukah di yang daerah yang sebagian kiri grafik? Ini ingat ya. Grafik yang pertama ini yang titik-titik ini kita akan memasukkan angka 4,0 yang ada di kanan grafik ini. Bahasanya kanan ya Pak Iwan ya. Terus yang di sini itu sama sampai semuanya ini ya, dari 3 sampai sini itu namanya kiri, bagian kiri. Gitu ya, bagian kiri, yang sini bagian kanan, yang ini bagian kiri, gitu ya. Nah, coba saya akan memasukkan 2 angka, misalnya 4,0. Contoh lagi, misalnya saya akan masukkan yang ada di kiri, nanti saya masukkan angka di sini 1,1 ya. Yuk kita cek uji. Ketika saya masukkan 1,1 gitu ya. Ini X dan Y-nya berarti. Kita masukkan ke persamaan ini, coba. Yuk. Berarti kan langsung kita masukkan 4 kali, kita masukkan angkanya 1, nah, terus dikurangi 3 kali Y-nya itu 1, lebih besar, benar nggak coba ya kita. 4 kali 1 itu 4, kurangi 3, itu nilainya yang bagian kiri 4 kurangi 3 itu 1 ya, apakah? Nah ini ternyata salah. Nah, salah, jadi ini saat ini daerah yang salah, berarti untuk daerah garis ini daerah yang salah ya, daerah yang salah. Coba kita masukkan sekali lagi ya, di berapa, di sini ya, coba kita masukkan di sini misalnya contoh min 2,0 ya, di sini kan min 2, maaf ini 0,2 min 2, coba di 0, min 2 kita coba masukin, misalnya di sini min 0, min 2, masukin saja ke persamaan situ, coba kita masukin saja 4 kali X-nya 0 ya, X-nya 0 dikurangi 3 kali min 2, apakah lebih besar dari 12, coba ya. 4 kali 0, 0, min berarti min ya, min plus berarti ya, plus 6, apakah lebih besar? Ini juga salah juga, jadi salah kan, itu 6 itu tidak lebih besar dari 12, berarti daerah sini atau angka ini kalau kita wakili ini juga salah juga. Nah, kalau kita cek nanti ini di sini juga salah, di sini juga salah pasti, gitu kan? Kita ini juga salah untuk garis yang pertama ini. Coba kita cek 4,0 ya. Coba kita cek 4,0 untuk garis yang sama, yaitu garis yang putus-putus. Coba kita cek 4,0. Kita cek aja, coba. Jadi gitu, coba langsung aja 4 persamaan 4, terus X-nya kita ganti dengan 4 gitu ya, dikurangi 3,
Ini 3-nya dari sini, ini 3. Y-nya berapa? Kita ganti dengan 0. Ini X, ini Y ya. 0. Apakah lebih besar dari 12? Coba. 4 kali 4, 16. Oh, benar ya. 3 kali 0 berarti 0. Berarti, oh benar. 16 berarti, nanti kalau kalian cek ya, benar. Di sini kan benar. Ini benar berarti. Oh, berarti titik ini benar. Nanti kalau kalian uji di sini juga benar juga. Kalian uji di sini juga pasti akan benar. Coba aja nanti ya. Oh, berarti apa? Daerah yang diarsir itu jangan yang ke kiri ya. Jangan daerah yang ke kiri. Jangan daerah yang ke sana, tapi daerah yang ini ke sana. Melewati angka 4,0 ini ya. Tegak lurus ngasihnya ingat ya. Dari sini tegak lurus sana. Diarsir ke sana. Diarsir ke sana. Jadi ini daerah. Terus aja. Nah, ya kan? Daerah. Juga sama terus di polin aja. Nah, nanti polin aja. Oke, kayak gitu. Itu yang pertama, garis yang pertama ya. Oke, untuk garis yang kedua. Nah, garis yang kedua adalah 5Y plus 2. Ini 5X plus 2Y kurang dari 10. Nanti, ini untuk garis yang pertama. Di sini kita akan uji ya. Apakah yang ada di kanan, apakah yang ada di kiri gitu kan. Nah, ya. Coba kita uji yang di kiri dulu yang gampang. Kita uji misalnya titiknya ini ya 0,0 yang ada di kiri misalnya. Contoh ya, kita akan uji coba titiknya 0,0. Kita masukin ke situ, ke persamaan itu coba yuk. 5 kali 0 ditambah dengan 2 kali Y-nya juga, ini X-nya yang depan, Y-nya yang belakang ya. Ditambah dengan 2 kali 0. Apakah kurang dari 10? Coba lihat. 5, 0 ya. 0, 2, 0 ya. Ditambah 0. Berarti 0 bagian kiri. Oh, benar ya. Ternyata si 0 ini kurang dari 10. Oh, berarti ini menurut, atau kalau dilihat dari grafik ini, si 0 ini nanti merupakan daerah atau nilai angka yang menjadi penyelesaian dari variabel ini. Boleh kita cek satu lagi, misalnya contoh di kanannya, contoh ya di sini nih, di sini. Contoh kita ambil di mana sih? Di sini contoh ya, di sini coba di berapa ya? Di 3,0 ya, coba di angka 3,0 berarti di sini kan 3,0 di sini. Atau 4,0 deh, langsung 4,0 aja. Ya, coba kita cek angka 4,0. Oke, berarti X-nya itu 4, Y-nya coba langsung. Berarti kan kita tulis persamaannya 5 kali X-nya itu kita ganti dengan 4 gitu. Ditambah dengan Y-nya kita ganti 0, tapi kita masukin di sini ada angka 2 dari persamaannya ini 2Y, maka 2 kali Y-nya kita ganti 0. Apakah kurang dari 10? Coba lihat. 5 kali 4 20. 2 kali 0 0. Oh, wah. Nah, ini 20 kurang dari sama dengan 1. Setelah kita masukin angka 4,0, ternyata kalau dimasukkan di sini, wah ini tidak berlaku, nah, ini kan 20 kurang dari 0 itu salah ya kan? Salah ya. Nah, berarti untuk garis yang kedua, ini kalau kita masukkan daerah 4.0 ini salah berarti. Nah, berarti yang benar itu nanti, kalau coba kita uji juga 1,1 misalnya, 1,1 yang ada di kirinya, coba aja kita uji. Satu kali lagi kita uji. Coba kita uji 1,1 sini, 1,1 gitu kan. Coba kita masukin ke persamaan 5 kali X-nya 1 gitu ya, ditambah dengan 2 kali X-nya itu 2, ini 2 kali Y-nya itu 1. Apakah kurang dari 10? 5 kali 7 ya, 7 kurang benar ya, 7 itu memang kurang benar. Berarti ya yakinlah kita bahwa daerah yang ada di sebelah kirinya garis yang kedua ini nih di sini ya, ini ke sini itu benar. Artinya apa? Kita arsir. Caranya gini, ngarsirnya tegak lurus ya dari sini ke sana. Nah, ini diarsir aja. Arsir aja. Berarti ini semuanya benar. Berarti daerah yang ada di kiri ya maksudnya, ini kiri, ini kanan berarti salah nih. Tadi kan salah nih kita cek tadi.
berarti itu garis yang kedua, garis yang 5x plus 2y ya. Sehingga nanti kalian dapatkan garis perpotongan antara warna merah dan warna hitam di mana. Nah, ini itu perpotongannya. Nih, garis yang warna merah dan warna hitam arsirannya itu kita lihat perpotongannya. Nah, kalau ditanyakan kan di sini ada dua persamaan ya. Tadi persamaan yang pertama ini pertidaksamaan yang pertama ini pertidaksamaan kedua yang ini. Nah, maka hasil atau daerah hasil kedua pertidaksamaan yang pertama dan yang kedua ini merupakan arsiran warna merah dan warna hitam ini di sini berarti. Ini daerah penyelesaiannya berarti. Untuk yang warna hitam itu untuk yang ini dan untuk yang warna merah itu daerah hasilnya yang ini. Jadi mana kalau dikatakan mana daerah penyelesaian dua pertidaksamaan ini, yaitu kalian lihat ini yang daerah hasilan yang memotong warna merah dan warna hitam ini. Ini ya di sini. Berarti inilah daerah penyelesaian. Oke, seperti ini ya caranya. Sangat gampang sekali. Ya silahkan dikerjakan LKPD Pak Iwan. Sesuai dengan panduan ini 2 soal dulu saja ya. Nanti dikumpulkan di meja Pak Iwan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.